Kalau kita bisa dapat di tempat lain, hal itu merupakan sesuatu yang semu. Kalau orang dunia katakan, kalau misalnya nongkrong atau berada di tempat lain itu senangnya sebentar aja. Pulang ke rumah, kembali lagi sedihnya. Pulang ke rumah, tetap aja balik lagi. Tetap aja kalau kita misalnya kumpul-kumpul nanti gembira sebentar, pulang ke rumah mereng lagi. Nah, hal itu kita bisa dapatkan ketenangan yang sejati itu hanya di dekat Allah atau di dalam Tuhan. Nah, sama seperti Daud, kita juga membutuhkan tempat untuk bersandar, tempat untuk, ya kalau bahasa anak-anak sekarang apa ya, curhat. Nah, kalau kita misalnya punya teman baik, bestie, atau teman akrab, teman dekat, kita mau nggak cerita masalah kita? Kita percaya nggak? Bahkan dengan orang yang terdekat kita bisa percaya, dan belum tentu orang itu bisa kita percaya padahal bisa aja dia mengkhianati kita. Nah, gimana kalau kita mencurahkan hati perasaan kita sama Tuhan? Tuhan Allah kita itu punya gelar satu, setia. Nah, jadi dia tidak akan meninggalkan kita seperti orang-orang lain di luar sana. Jadi sangat bisa dipercaya. Nah, sama seperti Raja Daud yang menyatakan diri yang berlindung, yang meminta kekuatan di saat dia punya masalah besar. Ini posisinya Raja Daud lagi dikejar-kejar nih, mau dibunuh, dan dia mengalami banyak sekali penindasan ya. Padahal dia seorang yang sangat berpengaruh, tapi dia juga mengalami kesesakan ya. Apalagi kita, masalah kita juga banyak. Kita juga punya masalah persoalan yang kita bahkan gak sanggup untuk tanggung ya. Kita bingung, kita mau curhat kemana, kita mau ngomong sama siapa. Kita punya kesesakan yang bahkan sama orang terdekat pun kita gak percaya mau curhatkan gitu loh. Mau kita kasih tahu masalah, kita gak percaya, takut nanti memanglah masalahnya jadi malah makin runyam, bukannya selesai ya, malah makin besar masalahnya. Nah, satu posisi yang kita bisa selalu bawa di dalam hidup kita yaitu posisi di dekat Allah. Nah, posisi ini adalah tempat di mana Tuhan itu berdiam, bukan berbicara hanya dengan bangunan yang tempat khusus. Tapi firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, tempat Tuhan berdiam. Jadi ketika kita berada di dekat Allah itu maksudnya posisi di mana kita selalu mengingat Tuhan, mengandalkan Tuhan, tertuju pada Tuhan, membawa Tuhan itu kemana-mana di dalam hati kita dan menyembah. Kita menyembah bukan hanya datang ke gereja dan menyembah. Ada orang-orang yang waktunya terbatas, dia punya pekerjaan, dia punya kesibukan, tapi di dalam hatinya dia selalu mengingat Tuhan. Nah, itu dia posisi di mana kita itu selalu berada di dekat Allah. Mazmur katakan hanya dekat Allah saja. Poin yang kedua, aku tenang. Nah, jadi ada efek samping ya ketika kita berada di dekat Allah. Bukan hanya kita bisa merasakan sesuatu yang mengubahkan hidup kita, kita juga bisa merasakan
kecemasan seperti ini. Tapi sekarang coba lihat, karena dunia kita berubah, kita punya yang namanya medsos. Kadang masalah orang jadi masalah kita, padahal harusnya kita nggak tahu, harusnya kita nggak peduli masalah itu. Nah, jadi gangguan kecemasan itu bukan hanya dialami oleh orang-orang yang usianya lanjut atau usia tua ya. Di umur-umur muda pun anak-anak bisa mengalami yang namanya gangguan kecemasan, depresi, ya, panik berlebihan. Itu karena tekanan-tekanan dalam hidup, tekanan pekerjaan. Kalau masih dini, tekanan pelajaran sekolah, ya. Ada juga yang mengalami sesuatu yang namanya pembulian. Ada yang mengalami pelecehan. Betapa banyak kita mendengar ya saat-saat ini, pelecehan ini bukan hal-hal yang tabu lagi. Segala sesuatu dibuka di medsos ya, dan itu sangat mengerikan. Kita tahu di luar sana banyak orang yang tertekan, bahkan usianya masih muda sekali. Mereka harus mengalami depresi, kecemasan, tekanan. Itu karena apa? Karena lingkungan, ya. Karena mereka meskipun mereka memiliki banyak materi, punya ketenaran, tapi yang namanya ketenangan itu nggak bisa dibeli dengan uang, ya. Sama seperti ini, Raja Daud, raja kurangnya apa? Dia bisa beli apa aja, dia punya banyak hal, tapi dia mengalami satu hal yang namanya ketenangan dengan dekat Allah saja, satu-satunya. Jadi nggak dekat dengan yang lain, meskipun dia punya pendamping, punya bawahan, punya orang kepercayaan, punya istri, ada beberapa istrinya, itu tidak menenangkan. Dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, banyak faktor yang menyebabkan seorang muda ini tidak tenang. Dan bahkan kalau orang muda gak tenang gimana ya? Kalau orang tua gak tenang paling ada tambahan uang sudah agak sedikit bisa tenang. Tapi kalau orang muda gimana? Ada temannya ajak
keputusan-keputusan besar. Nanti kita bisa memilih keputusan yang tepat. Nah, itu menentukan masa depan ya, saudara. Nah, hati yang tenang itu dikatakan di sini, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, jadi ketenangan hati itu penting supaya kita itu bisa datang dan selalu berdoa. Bisa nggak kita itu berdoa dengan hati yang lagi tercoba lalu? Mungkin sulit masuknya ya. Kita mau
Saudara-saudara simak kami di tempat ini untuk menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama